Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah untuk pembelajaran yang pertama. Di sini ada cerita, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Jadi di sini ibu berkata kepada Udin, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu pesan dari ibu untuk Udin, dimana Udin disuruh untuk membawa bekal makanan dan membaginya kepada teman-teman. Juga tidak lupa membawa pulang kembali tempat bekalnya karena untuk dibawa besoknya lagi. Jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi kalau kalian bawa bekal, kalian bisa berbagi dengan temanmu. Kemudian kita belajar dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Di subtema 3 pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai kalimat perintah, dimana yang sebelumnya kita sudah di subtema 2 ya, ada kalimat ajakan. Nah, kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain dalam melakukan sesuatu untuk kita. Itu yang disebut dengan kalimat perintah. Jadi berisi memerintah atau bertujuan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Selain itu, kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau juga bisa diakhiri dengan kata lah. Nah, itu ciri dari kalimat perintah. Selain memerintah orang lain, tidak lupa nanti di akhir kata itu ada katakan atau lah. Nah, jadi kalian nanti tidak bingung untuk membuat kalimat perintah ya. Ada dimana yang bertujuan untuk memerintah orang lain serta diakhiri dengan kata itu tadi, kan atau lah. Nah, untuk selanjutnya, jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Tidak lupa untuk kalimat perintah di sini kita menggunakan juga untuk tanda seru di akhir kalimat. Jadi setelah kalimat perintah kita selesai, selain dengan katakan atau lah tadi, kita tidak lupa memberi tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, kalaupun kita maksud untuk memerintah orang lain, tapi kita juga harus sopan dalam mengucapkannya. Misalnya, kita juga bisa melengkapinya dengan kata tolong. Jadi lebih sopan ya. Jadi kita tidak memerintah orang lain dengan kata tidak sopan. Kemudian ini ada contohnya. Contoh untuk kalimat perintah, misalnya bacalah buku itu. Kemudian ada lagi, tolong ambilkan boneka itu. Ada lagi yang ketiga, matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini. Atau begini, bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, itu untuk beberapa contoh dari kalimat perintah. Kemudian ya, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata berikut. Di sini ada beberapa kata perintah seperti bawakan, tolong bawakan tasku. Misal contohnya seperti itu, atau tutuplah. Tutuplah botol itu, jagalah kebersihan, atau matikan lampu setelah tidak digunakan. Kemudian tolong sapukan lantai kotor itu. Kemudian ada lagi makanlah makanan itu. Nah, jadi kalian bisa membuat kalimat perintah dengan kalimat atau dengan kata yang sopan, bisa disisipi dengan kata tolong seperti itu. Kemudian ada lagi nih, kerjakan PR-mu, bukakan pintu itu, atau buangkan sampah itu ke tempat sampah. Jadi kita minta tolong pada orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Kemudian untuk selanjutnya, bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah.
Nomor 1 nih ada titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kedua, titik kebersihan kelas. Ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Keempat, titik buku-buku dira agar terlihat rapi. Dan kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Nomor 1 adalah masuklah. Benar, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, itu tanda seru perintah. Kemudian kedua, jagalah kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang keempat, bisa rapikan atau bersihkan atau tatalah, bisa ya, tatalah buku-buku dira agar terlihat rapi. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu udah banyak ya untuk kalimat perintah di sini. Kalian bisa paham dari contoh-contoh yang ada di buku. Kemudian di sini kita belajar siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, jadi kita mengenal penjumlahan, tapi penjumlahan untuk ratusan. Nah, di sini ada laki-laki 122 dan perempuan 117. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Jadi ada dua cara di sini. Yang pertama itu cara panjang dan yang kedua adalah cara pendek. Di sini untuk cara panjangnya kita tempatkan untuk angkanya 122. Nah, ini asalnya jadi 100 ditambah 20 ditambah 2. Untuk 117 dari 100 ditambah 10 dan ditambah 7. Jadi dari ratusan, puluhan, satuan dipanjang gitu ya. Kemudian setelah selesai itu kita jumlahkan 2 tambah 7 9, 20 tambah 10 30, 100 tambah 100 ada 200. Nah, itu untuk cara panjangnya. Jadi 122 ditambah 117 itu diperoleh hasil ratusannya berapa? 200, puluhannya 30 dan satuannya 9. Berarti kalau kita sudah tahu angka penyusunnya, kita tuliskan di sini 239. Itu untuk cara panjangnya. Ada juga untuk cara pendeknya di sini. Kalau untuk cara pendeknya 122 ditambah 117 ke bawah ya. Kita hitung dari satuannya dulu. 2 tambah 7 ada 9. 2 tambah 1 ada 3 dan 1 tambah 1 ada 2. Nah, jadi kalian selain bisa menggunakan cara panjang, kalian juga bisa menggunakan penjumlahan dengan cara pendek. Kemudian menjumlahkan tanpa menyimpan. Kita belajar di sini menjumlahkan tanpa menyimpan. Ada soal cerita, di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, kita berarti dijumlah ya, 134 ditambah dengan 123. Kita jumlahkan di sini 4 tambah 3 7, 3 tambah 2 5, 1 tambah 1 2. Kita kasih ke angka penyusunnya atau tempat angkanya dari 7 itu asalnya dari 4 tambah 3 itu untuk satuannya. Kemudian 5 itu dari 3 tambah 2 dari puluhannya tengah. Kemudian 1 tambah 1 itu 2 dari ratusannya. Jadi hitungannya seperti itu ditambah. Nah, kemudian di sini caranya sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan angka satuannya terlebih dahulu. Kemudian setelah satuan baru puluhan dan setelah puluhan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Kemudian di contoh lainnya lagi 256 ditambah 110. 6 ditambah 0 6, 5 ditambah 1 6, 2 ditambah 1 ada 3. Nah, jadi 366 ya. Kemudian
Ada lagi di sini 259 ditambah 40. 9 ditambah 0 masih 9. 5 ditambah 4 ada 9, sedangkan 2 karena di bawahnya tidak ada angka jadi kita langsung turunkan 2, jadi 299. Nah, jadi kita jumlahkan dulu dari satuannya. 9 tambah 0 itu 9, terus kemudian 5 tambah 4 ada 9, dan 2 sedangkan bawahnya tidak ada angka jadi kita tulis angka 2. Jadi hasil dari 259 ditambah 40 299. Kemudian yang kedua 177 ditambah 221. 7 tambah 1 ada 8, 7 tambah 2 ada 9, dan 1 tambah 2 ada 3. Jadi jumlah dari 177 ditambah 221 ada 398. Itu yang tidak menyimpan. Kemudian ada lagi di sini siswa di sekolah Udin cukup banyak, ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, ini sama ya, kita penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Cara panjang seperti tadi 125, jadi dari 100 ditambah 20 ditambah 5, sedangkan untuk 117 nya dari 100 ditambah 10 dan ditambah dengan 7. Terus kita jumlahkan 5 ditambah 7. Nah ini yang menyimpan ini. 5 tambah 7 itu ada berapa? Di otak kita 5, di tangan kita 7, jadi 12. Kita tulis dulu di sini 12. Kemudian 20 tambah 10 30. 100 ditambah 100 ada 200. Nah, untuk cara panjangnya di sini kita belum menyimpan. Kita tuliskan aja dulu apa adanya 12. Nah, kita perpanjang lagi di sini 200 ditambah 30. Nah, 12 ini dari puluhannya dari 10 dan satuannya angka 2. Jadi ditambah 10 ditambah 2. Nah, begini tulisnya. Jadi dari 200 ditambah 40, puluhan dengan puluhan dijumlahkan ditambah satuannya ada 2. Jadi dijumlahkan ada 242. Itu untuk cara panjangnya. Nah, kalau untuk cara pendeknya kita tulis 125 ditambah 117. 5 tambah 7, tak kita 5, tangan jari kita ada 7, berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis angka paling akhirnya, angka 2. Kalau kita tulis cuma angka 2, angka satunya taruh mana? Taruh di depannya, kita simpankan di depannya. Di sini kita tulis di atas angka 2, kita tulis 1, kan tadi 12. Kita tulisnya angka yang paling akhir. Nah, 1 tambah 2 3 tambah 1 4. Kemudian 1 tambah 1 ada 2. Nah, kemudian ada lagi untuk cara hitungnya 267 ditambah 129. 267 itu berasal dari 200 ditambah 60 dan ditambah 7. Kemudian untuk 129 itu dari 100 ditambah 20 ditambah 9. Kemudian kita jumlahkan di sini satuannya dulu 7 ditambah 9. Otak kita 7 jadi kita 9. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kita tulis dulu apa adanya di sini 16. Kemudian 60 tambah 20 ada 80. Kemudian 200 ditambah 100 ada 300. Kita tulis dulu di sini 16, 80, dan untuk ratusannya ada 300 ya, 300. Kemudian kita jumlahkan lagi ke bawahnya, itu ada 300 ditambah 80. Nah, 16 ini terdiri dari 10 puluhan dan satuannya adalah 6. Kita tulis di sini 300 ditambah 80 ditambah 10 dan tambah 6. Nah, karena 16 ini terdiri dari puluhan dan satuan. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi di sini ratusannya tetap 300. Puluhannya kita jumlahkan sama dengan puluhannya. 80 ditambah 10 berapa? 90. Satuannya adalah 6. Maka kita jumlahkan di sini adalah 390
6 itu hasil dari 267 ditambah 129. Kemudian selain itu ada lagi 185 ditambah 234. 185 itu berasal dari 100 ditambah 80 ditambah 5. Kalau untuk 234 berasal dari 200 ditambah 30 ditambah 4. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 4 berapa? 9. Kita tuliskan angka 9. Kemudian 80 ditambah 30 ada berapa? 110. Nah, kita tulis dulu 110. Kemudian 100 ditambah 200 ada 300. Nah, kita satuannya tetap nih 9. Kemudian di sini ada 110. Berarti 110 itu terdiri dari ratusan dan puluhan. Ratusannya 10, sedangkan untuk puluhannya adalah 10. Kemudian kita tulis 300-nya itu tetap. Nah, jadi kita tulis ini 9, terus untuk puluhannya 10, ratusannya 100 dan 300. Ada ratusan di sini 2, berarti kita jumlahkan 300 ditambah 100 ada 400. Kemudian ditambah 10 dan satuannya 9. Maka hasil dari 185 ditambah 234 adalah 419. Nah, itu jadi hitungannya. Semoga kalian bisa mengikuti ya, dan bisa dicoba untuk latihannya supaya lancar dalam berhitung. Kemudian ada lagi di sini contoh lainnya 475 ditambah 254. 5 ditambah 4 itu ada 9. Kita tulis 9. 7 ditambah 5, di otak kita ada 7, jadi kita 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis angka paling akhirnya itu adalah angka 2. Satunya kita simpan di depannya, di atas angka 4 kita simpan. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 2, berarti itu 7. Berarti jumlahnya adalah 729. Itu hasil dari 475 ditambah dengan 254. Kemudian ada lagi contoh lainnya 636 ditambah 182. 6 tambah 2 itu ada 8. Kita tulis 8. Setelah itu 3 ditambah 8 ada 11 ya, berarti kita tulis angka paling akhirnya itu adalah angka 1. Dan angka satunya kita simpan di depannya, di atas angka 6. Jadi 1 ditambah 6 ditambah 1 ada 8. Jadi jumlah yang kita peroleh adalah 818 seperti itu. Ini untuk hitungan yang penjumlahan dengan menyimpan angka karena lebih dari 10. Contoh selanjutnya ada 349 ditambah dengan 449. 9 ditambah 9 adalah 18, maka kita tulis 8. Nah, kita tulis 8. Kemudian untuk satunya kita tuliskan di angka depannya, yaitu di atas angka 4. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 adalah 9. Kita tuliskan di bawah jadi 9. Kemudian untuk ratusannya tetap angka 3. Jadi 398 itu untuk hasilnya ya. Kemudian ada contoh lain lagi di sini 126 ditambah 158. Di sini ada angka 6 ditambah 8 itu berapa? Di otak kita ada 6, di jari kita ada 8, maka ada 14. Kita tulis 4, satunya kita taruh depannya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 5 itu adalah 8, kita turunkan. Kemudian 1 ditambah 1 itu ada 2, jadi hasilnya adalah 284. Dan anak-anak itu untuk pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 ya. Kalian coba untuk latihannya agar lebih bisa dalam mengerjakan penjumlahannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.